Yang kami hormati Bapak Ibu pengateri diseminasi, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMPN 3 Jember. Selamat datang di acara diseminasi budaya positif SMPN 3 Jember. Silakan beri aplaus Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di ruang AMBK ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 3 Jember dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja Bapak Ibu, mohon izin saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jember. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan kegiatan diseminasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yakni doa, kemudian pemaparan materi-materi diseminasi dan penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dengan berkah basmalah yang sudah kita baca bersama tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jember yang dipimpin oleh Ibu Nufatul Mazida, SSI MCD. Kepada Ibu Nufatul Mazida dimohon untuk maju. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Kemiskinan, penderitaan, majulah Jember Jawa.
oleh Bapak Kepala SMPN 3 Jember, Bapak Heru Wahyudi, SPD NPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kawan baru bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP 3 Jember yang luar biasa. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini pada tanggal 10 Juni 2024 kita bisa melaksanakan diseminasi disiplin positif dari Bapak Ibu guru kita yang saat ini sedang berproses dalam CGP calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini teman-teman kita yang berada di dalam CGP angkatan 10 akan melakukan diseminasi dari disiplin positif yang sudah dijalaninya dalam proses CGP sudah berapa 1 bulan. 1 bulan lebih ya. Untuk itu Bapak Ibu harapan kami nanti bisa ikut serta, bisa memperhatikan, dan kalau memang ada hal yang memang Bapak Ibu harus juga melakukan ataupun bergerak, nanti juga ikut bergerak Bapak Ibu. Yang pasti kedepannya harapan kami disiplin positif ini bisa Bapak Ibu implementasikan di kelas-kelas Bapak Ibu. Utamanya Bapak Ibu kalau yang sudah GP sudah tahu, sudah terbiasa melaksanakannya. Bagi yang belum CGP ataupun belum GP, ini adalah bekal awal bagaimana sih disiplin positif yang saat ini perlu kita lakukan di kelas-kelas kita. Itu monggo diikuti dengan sesama, kemudian kepada teman-teman CGP monggo bisa di-share pengetahuan yang sudah diperolehnya dan saling berbagi pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman masing-masing di kelas masing-masing. Nanti bisa saling share pengalamannya. Karena ini pendidikannya bukan pendidikan anak-anak, tapi pendidikan orang tua andragoginya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa juga menceritakan pengalaman di kelas masing-masing. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari kami. Terima kasih kepada teman-teman CGP. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara ini. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi disiplin positif kami buka. Demikian sebagai pengantar dari kami. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Heru Wahyudi yang sudah berkenan untuk membuka acara diseminasi pada pagi hari ini. Selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Ustaz Fathur Rahman SPDI. Kepada Ustaz Fathur Rahman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiriyan, hamdan na'imin, hamdan yawmiya wa yusafi majnidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa dawlatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Fatur Rahman. Semoga dengan berkah doa yang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan Bapak Ibu? Ya, karena ini masih 3 lagi ya dengan saya, jadi mohon bersabar dengan materi yang akan kami sampaikan. Kebetulan saya diberikan kebagian motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, tujuan kita belajar hari ini yaitu untuk mengetahui motivasi perilaku manusia, kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, belum sudah pertanyaan ya. Ya, beda dengan Pak Mansur, mungkin tadi caranya adalah ceramah. Kalau hari ini saya adalah mode kinestetik ya. Kalau gaya belajar kines. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan yang akan nanti saya share, ini nanti silakan Bapak Ibu berdiri. Ada 3 pilihan, A, B, dan C. Saya minta Bapak Ibu nanti moving ya. A, jika nanti jawabannya adalah A, silakan Bapak Ibu bergerak ke sebelah sisi kiri saya, sebelah dekat pintu ya. Kalau misalnya jawabannya B, silakan Bapak Ibu di mana ya? Atau ya di tengah ada kamera atau di sini ya? Di blok HP-ku di sini. Blok sebelah sana. Kemudian kalau menjawab C, silakan Bapak Ibu ke arah depan kanan saya atau pojok sebelah kanan kiri Bapak Ibu. Siap ya? Oke, pertanyaan pertama Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Bapak atau Ibu hadir tepat waktu mengajar di kelas, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah yang A, agar tidak mendapat teguran oleh Pak Heru atau Bapak Kepala Sekolah? Ataukah yang B, agar mendapat pujian dari Bapak Kepala Sekolah? Atau mendapatkan karena ada ini ya, TPP utuh, atau misalnya kalau misalnya jamnya kurang terlambat, itu mengurangi TPP-nya gitu ya. Apakah itu boleh salah satu? Loh Bu, saya enggak pujian, tapi TPP saya takut terkurangi misalnya. Berarti yang B. Kemudian yang C, menghargai waktu dan menjadi contoh buat murid. Monggo Bapak Ibu silakan bergerak. Yang jujur ya Bapak Ibu, jangan ada dusta di antara kita. Silakan. Jawaban A di sebelah sini, jawaban C sini, jawaban B ada di sebelah sana. B sebelah sana ya. Jawaban A, jawaban C Bu, sini. Jujur ya Bapak Ibu, jujur. Bukan pencitraan ya. B-nya Pak Sari aja, tidak ada yang lain. Dapat uang, TPP foto tuh Bu. Sudah ini, tidak ada pergeseran. Baik, kalau begitu saya minta perwakilannya untuk menjawab. Kenapa menjawab A, B, atau C? Saya ke yang sendirian aja dulu Pak. Ya, saya ke yang sendirian. Monggo Pak. Baik, kenapa saya memilih sendiri? Karena memang saya memilihnya berbeda. Karena begini, yang B, agar mendapatkan pujian dari kepala sekolah dan mendapatkan TPP utuh. Dengan itu, contoh film tadi, kenapa kok guru itu sangat marah kepada muridnya? Karena faktor TPP, karena gaji segitu. Nah, dengan adanya pujian dari kepala sekolah itu motivasi bagi saya. Kemudian ada tambahan TPP utuh, kita akan termotivasi. Saya yakin
tanpa adanya itu kita otomatis sudah pagi. Kalau kita sudah nggak pagi misalnya train telat, malu dengan adanya PP untuk. Jadi B itu segalanya sudah menyangkut dari A dan C. Begitu menurut saya. Luar biasa jawabannya Pak Ansari. Oke, saya beralih ke jawaban yang A. Kenapa? Siapa perwakilan kalau saya menjawab? Ya, kami di sini pasukan menjawab A deh, Bu. Ayo dong, bantai kami kan kalian gitu ya. Jadi agar tidak mendapat teguran oleh Bapak Kepala Sekolah itu betul ya Ibu ya, apalagi sekarang ada siskampling ya. Sistem kurikulum keliling. Di sini diwakili oleh Pak Taufik, Bu Tiara, Pak Ahmad sama Bu Yati. Assalamualaikum Bu Yati. Jadi selain kita terlambat di pagi hari, kalau terlambat masuk kelas juga langsung ditelepon ya Bu ya. Padahal mungkin kita masih OTW karena perjalanan jauh ya Bu ya. Dari apa namanya itu ya, jadi agak jauh memang Bu ya. Alhamdulillah ini kita jujur ya Bu ya, karena kaitannya dengan kinerja juga, kita takutnya nanti di bawah ekspektasi. Nanti penilaian takutnya di bawah. Alhamdulillah kemarin di atas ekspektasi Bu dari kepala sekolah. Nah jadi kita downgrade ya Bu ya. Itu aja dari kami tim perwakilan dari pilihan A. Terima kasih. Untuk jawaban B. Iya, jujur ya Bu ya. Oke, monggo untuk jawaban yang C. Ini benar jujur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ternyata pesertanya paling banyak yang memilih C, yaitu menghargai waktu dan menjadi contoh buat murid. Saya kira bukan karena jujur atau tidak, tapi yang jelas semua Bapak Ibu guru itu selalu punya keinginan bahwa ngajarnya memang tepat waktu. Kalaupun di situ kadang-kadang di jam mengajar tiba-tiba masih ada sesuatu yang dilakukan atau pertemuan, saya selalu minta maaf ke anak-anak. Kalaupun terlambat, maaf anak-anak, ini karena tadi mendadak. Jadi seandainya terjadi tetap minta maaf, tapi berusaha tepat waktu, bukan karena mau dipuji, tapi khawatir pada saat jam pelajaran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jami sopo mau. Nah itu sering disebut. Nah itu tadi kita telah sedikit aja, misalnya masih waktunya literasi, tiba-tiba ada jungkrak-jungkrakan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasti guru tersebut yang bukan mulai zaman kurikulum merdeka, tapi mulai dulu bahwa kalau guru nih itu adalah sesuatu yang menjadi pikiran saya. Seandainya terjadi sesuatu sampai pesan-pesan, misalnya waktu senep mau ke belakang sampai gak oleh, sampai pesan-pesan nanti kalau enggak Bu Yuda yang kena. Nah itu artinya saya juga mengkhawatirkan sesuatu terjadi pada saat pelajaran tapi gurunya tidak ada. Jadi itu berusaha tepat waktu. Terima kasih. Bapak Ibu, tidak ada ya? Oh monggo Pak Masrud. Baik, terima kasih atas waktunya. Kenapa saya memilih nomor 3? Karena di nomor 3 ini banyak sekali pendukungnya ya. Baik, yang pertama alasannya kenapa harus menghargai waktu? Karena waktu ini adalah sangat berharga buat kita. Salah sedikit kita memanajemen waktu pasti akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya, kalau saya posisinya sebagai sarpras, kemudian saya tidak bisa memanfaatkan waktu ini, kemudian saya tidak bisa menghargai waktu, maka sesuai dengan rencana yang kita buat tidak akan berjalan dengan lancar. Contohnya kalau ada acara apa, kemudian ada upacara, ada yang lainnya, kemudian saya tidak datang tepat waktu, maka alat dan juga yang lainnya tidak akan bisa kita gunakan secara bersama-sama. Kemudian dalam pembelajaran juga, kalau kita tidak menghargai waktu, maka
ya seperti yang dikatakan oleh Bu Yuda tadi, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu di dalam kelas, apalagi pas waktu pembelajaran jam kita, maka kita yang nanti akan terkena imbasnya. Itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, jangan beranjak dulu, masih ada pertanyaan selanjutnya ya. Lagi ya, bergerak. Monggo Bu. Pertanyaan yang kedua. Di kelas A terkenal dengan muridnya yang suka ramai dan tidak tertib saat pembelajaran. Sebagai seorang guru, langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah A, memberikan teguran kepada murid yang tidak tertib tersebut? Yang B, memberikan hadiah atau stiker atau pujian ya ketika murid tertib serta dapat dihargai orang lain. Yang C, bersama dengan murid menggali alasan dan mencari solusi agar kelas kondusif. Monggo Bapak Ibu, sama ya, kita sesuaikan. A di sebelah kiri saya, B di pojok di belakang, yang C di sini. Monggo silakan. Pak Sari sama Pak Anan di B ya Pak? B di sana. Di mana? Apa bergerak? Ya, ini berarti yang banyak ini ya, yang C. Saya bergerak yang banyak dulu. Kenapa? Kenapa menjawab C? Monggo. Terima kasih. Menurut saya apabila kelasnya itu ramai perlu dicari solusinya, karena kadang anak-anak itu apalagi jam terakhir ya, bukan kadang sudah bosan, sudah capek, mungkin butuh refresh lagi, mungkin belajar di luar atau apa. Jadi kalau tiba-tiba anak-anak ditegur, dimarahin itu malah menjadi-jadi biasanya pengalaman saya seperti itu. Mungkin yang lain. Tepuk tangan untuk jawaban C. Monggo jawaban yang 3 dulu. Terima kasih. Kalau saya ini jawaban jujur ya. Jadi kalau ada rame pasti saya akan mencari siapa yang membuat tidak tertib terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ketemu siapa yang tidak tertib, mungkin baru nanti kita secara keseluruhan kita memberikan motivasi. Tapi pertama kali saya pasti bertanya, kalau misalnya saya masuk, siapa tadi yang ramai, siapa tadi yang ini, pasti seperti itu. Terima kasih. Untuk yang B, tangan, mau kemana? Kenapa memilih B? Maju-maju. Pak, sini Pak, biar terlihat Pak. Saya bacakan lagi ya pertanyaan. Di kelas A terkenal dengan muridnya yang suka ramai dan tidak tertib saat pembelajaran. Sebagai seorang guru, langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jadi saya menjawab B, memberikan hadiah, stiker, pujian dan lain-lain ketika murid tertib secara serta dapat menghargai orang lain. Alasan saya adalah memberikan hadiah kepada murid itu tidak harus benda. Seperti pujian itu termasuk apresiasi guru terhadap muridnya. Supaya apa? Murid tersebut akan lebih termotivasi supaya lebih tertib. Terima kasih. Terima kasih Pak Anang, luar biasa jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Moga Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, masih ada pertanyaan tapi tidak usah berdiri Bapak Ibu. Pengen berdiri. Ya, tenang Pak. Setelah ini ada berdirinya. Berdiri lagi. Baik, pertanyaan ketiga Bapak Ibu, masih ada pertanyaan ya. Bila di SMP 3 Jember tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat, dan tidak ada kepala sekolah yang memuji atau membuat tidak nyaman begitu ya, tidak berpengaruh kepada tunjangan atau gaji Bapak Ibu,
apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Mohon silakan present. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab? Bu Hilya. Monggo Bu Hilya. Apakah tetap akan mengajar datang tepat waktu ataukah tidak? Ketika sekolah tidak menerapkan aturan, tidak ada aturan. Gimana? Kenapa Bu? Alasannya kenapa? Sudah tidak ada peraturan ini Bu, tidak ada pengaruhnya dengan gaji nih. Tidak ada teguran dari kepala sekolah, tidak ada efek samping apapun ketika datang terlambat. Karena kita perlu ya menjalankan tepat waktu begitu. Terima kasih Bu Hilya. Tepuk tangan untuk Bu Hilya. Iya, Bapak Ibu, karena guru itu memang jadi contoh ya. Ketika kita terlambat, datangnya itu sudah direkam oleh anak-anak. Ternyata, begitu ya. Ternyata ketika kita tidak datang, itu sudah direkod oleh anak-anak. Oh, guru ini loh yang sering tidak datang. Oh, ini yang sering telat. Oh, ini yang on time gitu ya. Sampai blenger gitu misalnya. Bu, sesekali lah Bu, gak usah datang tepat waktu. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Penjelasannya. Jadi ini ada hubungannya dengan motivasi Bapak Ibu. Pertanyaan yang saya berikan tadi. Ini motivasi perilaku manusia yang dipaparkan oleh Dian Gosen. Dayan ya. Ya mohon maaf ya, ini lidahnya lidah Jawabanis ya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin yang dicontohkan tadi yang jawaban A, tadi ketika datang ke sekolah tepat waktu karena ada hukuman. Kalau tidak on time itu akan ada konsekuensinya. Itu berarti jawabnya yang A tadi. Kemudian yang B, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti contohnya tadi, pujian, kemudian TPP harus cair gitu ya, biar TPP utuh gitu, tidak terkurangi oleh kehadiran kita. Itu berarti motivasi kita di poin kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sudah punya nilai bahwa kalau telat, ya itu maksudnya disiplin, itu nilai saya, tidak boleh datang terlambat. Begitu Bapak Ibu. Lanjut Bu, ini penjelasannya. Lagi Bu. Sebelumnya lagi. Yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah sebenarnya dari motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ada iming-imingannya ya, menghindari ketidaknyamanan. Kemudian akan berpikir bagaimana jika saya tidak melakukannya. Itu biasanya pemikiran kita ketika melakukan sesuatu. Kira-kira apa ya konsekuensinya begitu. Kemudian menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologis, sosial, fisik, emosi jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Itu alasannya. Kemudian ini motivasinya masih bersifat eksternal karena memang dari luar ya, bukan dari dalam diri. Selanjutnya untuk yang jawaban B tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini sifatnya satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Biasanya orang berpikiran apa yang saya dapatkan jika saya melakukan hal ini, begitu. Iming-imingnya apa nih? Kemudian belum.
Kemudian motivasi pujian dari orang lain adalah dunia berkualitas buat mereka, ya begitu. Jadi pujian adalah hal yang spesial dan motivasi ini masih bersifat eksternal karena harus ada orang lain yang memberikan dorongan. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah ini, jadi Bapak Ibu sudah punya nilai-nilai tersendiri jika tadi menjawab jawaban C. Kemudian motivasinya ini bersifat internal, sudah dari Bapak Ibu sendiri. Begitu Bapak Ibu, tidak saya sebutkan semuanya. Silakan Bu lanjut. Nah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia? Jadi menurut Diane Gosen itu tadi ada 3 motivasi. Kalau tidak ada, saya lanjut ke yuk speaking. Baik Bapak Ibu, kita sebelum beralih ke kebutuhan dasar manusia, kita ice breaking dulu ya. Ini khusus untuk yang bukan khusus sebenarnya, ini bisa dipraktekkan untuk Bapak Ibu yang ingin melatih anak-anak yang kinestetik, bisa dipakai. Baik Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu mengikuti instruksi yang saya berikan. Instruksinya ada 2, jalan, maka silakan Bapak Ibu jalan ya, jalan biasa sudah. Kalau saya stop, silakan berhenti. Kemudian instruksi saya selanjutnya jalan, berarti jalan lagi, jalan keliling Bapak Ibu. Baik, siap ya? Siap. Kita coba dulu ya sambil menunggu musik. Ketika Bapak Ibu jalan, maka silakan Bapak Ibu jalan keliling, boleh ke depan, boleh ke belakang, boleh kemana saja di ruangan ini. Jangan keluar ya. Kalau sudah stop, berarti silakan stop di posisi Bapak Ibu. Kita coba ya. Jalan. Baik, kita mulai nih Bapak Ibu, jalan. Oke, jalan. Oke, stop. Jalan. Stop. Jalan. Oke, jalan. Baik, Bapak Ibu, instruksinya akan saya tambah lagi ya. Instruksinya akan saya tambah lagi. Ketika saya menginstruksikan hub, maka silakan dibunyikan suaranya hub. Tidak usah. Jika saya bilang hub, silakan hub. Kemudian instruksi saya tepuk, silakan Bapak Ibu 2 kali bertepuk. Kita mulai ya. Hap. Tepuk. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau saya menginstruksikan jalan, Bapak Ibu sudah pada posisi semula ya. Tetap jalan, bukan kebalikan. Silakan jalan. Jalan. Berhenti. Stop ya. Hap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan Ibu. Ini lanjut. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, saya masih tetap dengan pertanyaan yang silakan Bapak Ibu nanti menjawab ya. Tapi tidak usah bergerak. Monggo silakan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya yaitu kesehatan, rumah, makan, rasa aman. Jadi ketika Bapak Ibu lapar, terus
makan, nah itu berarti kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan menjadi bagian dari kelompok, keluarga, pertemanan, pasangan hidup, teman kerja atau hewan peliharaan. Nah itu masuk ke kebutuhan kedua. Termasuk anak-anak misalnya pacaran, itu berarti masuk ke dua. Betul. Yang ketiga, penguasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, harga diri, ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Contohnya yang mendominasi kelas misalnya, atau ketua kelas mau menjadi ketua kelas, itu berarti bisa jadi keinginannya untuk harga diri atau meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Sebentar, ini hampir sama ya. Dan meninggalkan pengaruh. Maaf, kebebasan ini berarti bebas tanpa ada, ya, tidak apa namanya, tidak ada kekangan begitu. Kemudian kesenangan atau fun, yaitu kesenangan sendiri, bermain dan tertawa. Monggo langsung ke pertanyaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini ketika kita menghubungkan dengan ini, Bapak Ibu, perilaku murid. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, Ari mengambil bekal Ani saat jam istirahat. Setelah tahu perilakunya adalah Ari, ia melaporkan tindakan itu kepada gurunya. Setelah ditanya, gurunya adalah Pak Agus, ya. Alasan Ari mengambil bekal temannya karena Ari ingin diperhatikan oleh Ani. Ternyata pertanyaannya, kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Ari? Kira-kira apa? Kedua. Coba kita Bu, selanjutnya jawabannya apa? Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, Budi sering memaksa teman-temannya untuk memberikan contekan PR atau ulangan harian. Merasa dipaksa dan tidak nyaman oleh perbuatan Budi, akhirnya teman-teman yang menjadi korban memberitahu wali kelas mereka. Pertanyaannya, kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh Budi? Apa kira-kira Bapak Ibu? Tadi ada kebutuhan untuk survival, kebutuhan untuk kebebasan, kemudian fun, penguasaan. Apa? Penguasaan. Coba kita jawab, ya. Kebutuhannya adalah kekuasaan. Betul, Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, Ade merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ketika ibunya selalu membawa bekal yang sama, karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Ade sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa, Bapak Ibu? Survival, ya. Coba ya. Tahan hidup. Kebutuhan akan kebebasan. Dia sebenarnya kan nggak butuh makanan, Bu. Dia soalnya sudah punya begitu, sudah punya bekal, tapi dia lihat temennya kok enak, gitu ya, kok enak. Iya, itu masuk kebebasan karena dia senang, bukan senang ya, karena dia ingin mencoba hal baru. Ya, betul. Kebebasan. Pertanyaan yang selanjutnya,
Ayu mengambil paksa makanan temannya. Lagi-lagi tentang makanan ya Bapak Ibu. Setelah ditanya oleh Bu Zahra, ternyata dia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka Ayu sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa nih Bapak Ibu? Kesenangan. Coba kita lihat kebutuhan akan kesenangan, betul. Jago-jago ini. Pertanyaan yang terakhir. Mengambil makanan temannya tanpa izin. Mohon maaf, ini lagi-lagi makanan ya, karena saya tahu jam kawan makan siang ini. Kemudian ternyata mengambil makanan temannya dikarenakan lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh survival. Coba kita, ya betul, bertahan hidup atau survival, betul, karena kelaparan ya, betul. Nah, Bapak Ibu, makanya kenapa ini menjadi fondasi kuat untuk Bapak Ibu memperlakukan anak. Kenapa motivasi dan juga kebutuhan murid itu beda-beda. Misalnya saya contohkan ya, ketika anak telat datang, itu beraneka ragam alasannya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung berkaca pinggang dan memarahinya, karena bisa jadi kebutuhan mereka bermacam-macam. Ditanya dulu kenapa. Bisa jadi kebutuhannya belum terpenuhi, karena memang ketika anak-anak tidak melanggar, begitu ya, ketika anak-anak melanggar peraturan itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dan harus digali dan harus dicari jalan keluarnya. Begitu Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan dan motivasi tertentu. Kemudian ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian tugas kita sebagai guru menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Terakhir, terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang tidak ada ya? Sudah cukup karena waktunya juga sudah lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Mungkin untuk sebelum ke sesi selanjutnya bisa coffee break ini Bapak Ibu, ada teh di atau kopi ya, kopi hitam dan kopi susu ada di depan, monggo silakan. Kalau sudah nanti kembali lagi kita mengikuti 2 sesi selanjutnya. Terima kasih dari saya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ada ya, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, hari ini guru akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Di pelajaran lain ada yang sudah? Belum ya. Baik. Keyakinan kelas. Kalian tahu apa keyakinan kelas? Belum tahu. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau aturan kelas. Ada gambaran kira-kira apa? Kalau terkait aturan berarti ya, berarti sesuatu yang sudah kalian sepakati dan harus diikuti seluruhnya. Gitu. Paham ya? Jadi kelas ini nanti akan minta untuk merancang kesepakatan kelas bersama. Jadi tidak hanya dari guru atau bapak ibu yang lain, tapi kesepakatan yang sudah kita buat bersama antara kalian dan guru, gitu ya. Tujuannya apa? Agar kelas kondusif, agar kelas itu nyaman, begitu anak-anak. Jadi nanti yang membuat adalah kalian. Guru harap
memfasilitasinya. Paham ya? Oke, baiklah. Ibu pengen kalian menggambarkan diri kalian dulu. Yang pertama, kalian ingin dilihat menjadi seorang yang seperti apa? Baik. Nah, biar disimpan dulu, ya. Misalnya pengen kayak gimana, terserah kalian. Pengen baik, pengen bagaimana terserah kalian, tapi dituangkan ke kertas, ya. Setelah ini mau warna apa? Kalian pilih. Kita minta teman-teman. Satu-satu dulu ya. Nanti ada lagi prosesnya. Ini boleh siapa itu? Kalian tulis. Boleh kasih nama. Dikasih nama, kemudian kalian ingin menjadi seorang yang seperti apa? Kalau sudah langsung ditempel ya. Kalau nggak dikasih nama nggak apa-apa. Ya boleh, ya sudah. Kalau mau boleh dikasih nama, boleh tidak. Ini menjadi apa? Ya, ayo lebih cepat teman. Terima kasih. Kalau sudah silakan langsung ditempel anak-anak. Ya, kalian ingin dikenal ya, ingin dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Halo. Ya, ayo. Kalau sudah, itu ditempel. Di mata teman kalian ya. Ya, pengen jadi apa kalian? Pengen jadi sosok yang baik. Ayo jangan lama-lama sana. Di tempel. Nama juga. Dari atas. Ayo. Gak apa-apa dibaca semua aja. Dibaca semua gantian nanti. Dari Dimas. Gini. Dimas pengen dikenal sebagai sosok. Menjadi orang yang baik, sikap menolong dan sabar. Oke. Gimana Dimas? Ya.
Ya, berarti Dimas, ingat-ingat ya teman-teman yang lain, Dimas pengen dikenal sebagai sosok yang baik, suka menolong dan sabar. Yang nanya Zam? Gak usah dilepas sudah, dibaca kayak gini. Ini guru buat kesepakatan kelas juga. Sudah? Terlihatkah anak-anak? Terlihatkah? Bisa masuk? Bisa gini kalau. Ya, nanti kalian tinggal ada tanda plus itu, tinggal nanti kalian mengerjakan apa? Ya, anak-anak, guru sekarang pengen kalian menuliskan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah guru bagi. Ya, kalian pengen bagaimana kelas ini? Kalian maunya seperti apa kelas kalian? Silakan kita buat kesepakatan bersama. Paham ya? Misalnya, guru contohkan, saya pengen kelas Juha bersih, atau tidak ada yang membuang sampah di kelas misalnya, dan lain sebagainya. Itu ya. Kalau di situ kan ada nilai kebajikan. Di nilai kebajikan yang sudah guru share tadi kertas, itu ada kebersihan. Nah, berarti nilai-nilai kebajikan yang ada di situ. Sudah anak-anak, kalau sudah silakan bisa langsung kalian tulis di sini yang ada tanda plus itu, terus kalian tulis kalian pengen apa aja. Bisa banyak-banyaknya yang kalian mau. Boleh. Boleh. Tanggung jawab. Ya dikasih nama ya Rana. Masih loading. Masih loading. Gimana nih? Boleh di ini apa namanya? Tanggung jawab device. Kalian tanda. Ya, boleh. Di bawahnya siapa? Paling bawah ya. Ya. Kalau ini boleh. Bisa masuk. Di bawahnya kalian tulis nama kalian. Iya. Nanti di belakangnya kalian tuliskan nama ya. Ini MC Azam. Oh ini. Ini kamu nyata Azam? Bukan Azam yang MC dulu. tes bu. Ya wes. Kasih nama. Apa yang sebulan? Tanggung jawab. Tidak. Tidak ngerti. Kasih nama bu. Iya dikasih nama ya. Dia kalau ngaku tidak pernah pakai. Tidak aku akan bersih dari. Bu namanya ditulis di mana? Di bawahnya Bu bisa. Ini apa sih Rem? Ini Bu. Banyak-banyaknya. Kalian pengen kelasnya bagaimana? Tuh.
Ayo lebih cepat, lebih baik. Beli namanya. Nama kira ya. Gak usah panjang-panjang, nama panggilan aja. Jangan boleh jadi kesepakatan kelas kalian. Kalau kalian tanya bisa Siapa? enggak. Siapa? Ini apa sih, Vin? Aku. Iya, di depan. Aku coba jadiku kayak gini. Sudah. Sudah? Di atas ini boleh. Mungkin aja sih. Udah, Bu Guru minta. Di sini lah, enggak apa-apa di atas ini. Gak ada tutupnya. Ini tutupnya sih kan dinau. Soalnya kamu udah tutupnya itu. Artis bos, bos kebiasaan. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, coba kalian ini kan, tak fotokan di